Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marcella dengan NIM 1908523. Saya merupakan mahasiswa keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memberikan suatu penkes atau pendidikan kesehatan tentang bagaimana cara pencegahan dan penanganan diabetes mellitus pada lansia. Seiring dengan berjalannya usia, maka fungsi-fungsi dari sistem tubuh pun akan mengalami penurunan. Maka dari itu, lansia ini mempunyai faktor risiko atau rentan terhadap penyakit. Salah satunya adalah diabetes mellitus atau DM atau biasa disebut dengan gula atau kencing manis. Nah, DM ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang mempunyai kadar glukosa yang tinggi atau gula yang tinggi di dalam darahnya, sehingga dapat menyebabkan pengurangan produksi insulin yang akhirnya gula darah tidak terkendali di dalam tubuh. Biasanya orang dengan diabetes mellitus atau penyakit gula ini, kadar gula darahnya ini lebih dari 200 mg atau bahkan sampai tidak terkendali. Maka dari itu, penting dilakukannya pencegahan-pencegahan untuk mencegah diabetes mellitus bagi lansia. Tanda dan gejala diabetes mellitus atau penyakit gula pada lansia ini biasanya tidak terlalu terlihat signifikan atau tidak terlihat jelas. Nah, maka dari itu sehingga menyebabkan kurang tepatnya untuk atau kesusahan untuk mendiagnosis apakah seseorang itu terkena penyakit diabetes atau tidak. Tetapi ada juga beberapa tanda dan gejala yang harus diwaspadai, di antaranya yang pertama, mengalami kelelahan, kemudian sering kencing pada malam hari. Lalu selain itu berubahnya pola makan menjadi lebih banyak, tetapi selalu merasa kelaparan. Selain itu, selalu merasa haus dan juga mengalami kelemahan ataupun penurunan fungsi-fungsi kognitif seperti demensia dan lain sebagainya. Maka dari itu penting untuk selalu melakukan pengecekan gula darah. Penyebab dari diabetes mellitus atau penyakit gula ini yaitu karena tingginya kadar gula darah. Selain itu, kadar gula darah ini akan menyebabkan berkurangnya insulin di dalam tubuh, sehingga lama-kelamaan jika dibiarkan gula ini akan tidak terkendali. Biasanya diabetes mellitus ini mempunyai kadar gula darah lebih dari 200 mg. Tetapi jika sudah tidak terkendali, maka akan lebih dari 600 mg dan hal itu harus segera dicegah atau ditangani. Selain itu, ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan seseorang mengalami diabetes mellitus atau penyakit gula ini. Di antaranya yang pertama, karena sering mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji. Kemudian, karena ada obesitas atau kenaikan berat badan secara drastis. Selain itu, diakibatkan karena sering mengkonsumsi minuman instan atau minuman berasa. Kemudian, bisa juga diakibatkan karena kurangnya aktivitas fisik. Lalu, faktor risiko yang lainnya yaitu usianya biasanya lebih dari 45 tahun, dan yang paling penting yaitu karena ada riwayat penyakit keluarga yang pernah menderita diabetes mellitus, maka seseorang akan beresiko tinggi untuk terkena diabetes mellitus ini. Penyakit diabetes mellitus ini harus segera ditangani dan dilakukan pengobatan, karena jika dibiarkan begitu saja, maka kadar gula darah di dalam tubuh ini akan tidak terkendali sehingga dapat menyebabkan beberapa penyakit. Di antaranya yang pertama akan menyebabkan gangguan jantung, kemudian menyebabkan hipertensi atau darah tinggi, dapat juga menyebabkan gangguan atau penyakit pada ginjal, kemudian bisa juga mengalami gangguan saraf. Lalu yang paling parah adalah dapat menyebabkan stroke dan bahkan dapat mengancam jiwa. Sehingga penting dilakukannya pengobatan atau pencegahan untuk mengurangi dampak dari gula darah yang tinggi atau dampak dari diabetes mellitus itu sendiri. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus. Di antaranya yang pertama, memeriksa tanda dini atau melakukan pemeriksaan dini. Di antaranya, jika seseorang sudah mengalami tanda dan gejala seperti sering lapar, sering haus, sering kencing pada malam hari, maka hal itu harus segera diperiksakan dengan cara selalu rutin untuk mengecek kadar gula darah di dalam tubuh. Selain itu, harus menjaga pola makan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, lalu rajin melakukan olahraga, dan yang paling penting, pilih-pilihlah jenis makanan atau yang akan dikonsumsi ini harus sesuai dengan standar gizi yang baik bagi kita. Ada beberapa penanganan atau pengobatan yang dapat dilakukan jika seseorang sudah menderita diabetes mellitus. Yang pertama yaitu
Biasanya pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula ini diberikan atau harus dilakukan penanganan dengan cara melaksanakan diet atau membatasi makanan-makanan yang harus dihindari untuk mencegah meningkatnya gula. Nah, makanan-makanan yang harus dihindari ini adalah makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Nah, apa saja sih makanannya? Nah, yang pertama, yang bersumber dari karbohidrat yang harus dihindari atau yang harus dibatasi ini adalah ada nasi, mie, kemudian ada makaroni, pasta, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang berasal dari protein hewani atau yang berasal dari hewan. Nah, makanan-makanan ini harus dibatasi atau dihindari untuk mencegah terjadinya peningkatan gula darah. Di antaranya ada kulit ayam, jeroan, kemudian sosis, sarden, otak-otak, kornet, dan kuning telur. Lalu selain itu, ada juga yang harus dihindari yang bersumber dari protein hewan nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Yang harus dihindari adalah seperti bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, dan juga daun singkong. Itu harus dihindari untuk mencegah peningkatan gula. Lalu dari protein hewani ini adapun dari buah-buahan yang harus dihindari seperti nanas, anggur, pisang, kemudian alpukat dan juga sawo. Nah, ada juga beberapa minuman yang harus dihindari seperti susu kental manis, sirup, soft drink, minuman bersoda, dan semua minuman yang mempunyai kadar gula tinggi atau minuman yang berasa. Nah, lalu ada juga beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah peningkatan gula. Di antaranya yang pertama yaitu gorengan, kemudian kecap, kemudian sirup, kue, dodol, manisan, dan lain-lain yang mengandung banyak gula atau yang terlalu manis harus dihindari. Selain itu, kurangi juga mengkonsumsi gula pasir, gula batu, ataupun gula merah. Makanan-makanan tersebut bukan berarti tidak boleh dikonsumsi, hanya dibatasi konsumsinya saja. Selain itu, selain terapi diet, ada juga terapi secara farmakologis. Di antaranya biasanya pasien dengan diabetes mellitus ini diberikan insulin karena dengan riwayat diabetes mellitus akan mengalami penurunan fungsi insulin. Selain itu, bisa juga mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mengontrol kadar gula dalam darah, seperti metformin dan lain sebagainya. Untuk memaksimalkan pengobatan atau terapi, maka harus juga dilakukan modifikasi lingkungan yang dapat mendukung berjalannya terapi atau pengobatan yang dilaksanakan oleh pasien diabetes mellitus. Di antaranya yang harus dilakukan yaitu yang pertama, lingkungan rumah harus bersih. Kemudian diusahakan pasien dengan diabetes mellitus atau dengan penyakit gula ini selalu menggunakan sendal, baik itu di luar maupun di dalam rumah. Kemudian membatasi atau bahkan tidak boleh menyimpan gula pasir di meja makan untuk menghindari pengkonsumsian gula. Selain itu, keluarga juga berperan dalam perawatan atau terapi pada pasien DM ini, maka dukungan keluarga juga sangat diperlukan. Kemudian hindari juga menggunakan pakaian, sepatu atau sendal yang dapat mengganggu peredaran darah. Lalu juga bisa memodifikasi cara pengolahan makanan yang biasanya digoreng menjadi direbus, dikukus, ataupun bahkan dibakar, sehingga mengurangi konsumsi minyak yang berlebih. Kemudian bisa juga memodifikasi gaya hidup atau pola hidup yang sehat dengan cara selalu melakukan olahraga, baik itu setiap hari atau minimal 3 hari dalam seminggu. Olahraganya yang dilakukan yang ringan-ringan saja seperti berjalan kaki dan lain sebagainya. Lalu kondisi seperti apa sih yang mengharuskan pasien DM datang ke rumah sakit? Nah, ada beberapa kondisi yang mengharuskan pasien DM datang ke rumah sakit. Di antaranya yang pertama, jika mengalami penurunan gula darah secara signifikan atau secara sekaligus gitu ya, menurunnya karena mengkonsumsi obat penurun gula darah dengan dosis yang tinggi, maka gula dalam darah juga dapat berkurang drastis. Nah, jika ada gejala seperti pusing, mual, muntah, sering kencing, kemudian perubahan berat badan, kulit dan mulut kering, kemudian merasa haus yang amat sangat, kemudian napas berbau buah, ataupun gelisah bahkan sampai pingsan, maka harus segera
dilakukan atau dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera ditangani. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.